Apakah kamu mengenal Manik Maya atau Batara Guru? Manik Maya merupakan nama lain dari Batara Guru. Wayang kulit sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Karakter yang diciptakan cukup banyak dan terus bertambah. Dalam pewayangan terdapat 5 golongan, di antaranya golongan dewa, golongan pendeta, golongan raksasa, golongan raja dan ksatria, dan golongan panakawan. Batara Guru merupakan salah satu tokoh dari golongan dewa yang memiliki kesaktian. Batara Guru juga dapat menguasai 3 alam atau triloka, yaitu Maya Pada atau dunia dewa, Madya Pada atau dunia gaib, dan Arca Pada atau dunia manusia. Pada awalnya, Batara Guru lahir bukan berwujud anak laki-laki, melainkan sebutir telur. Sang ayah yakni Sang Hyang Tunggal sebelumnya sudah memiliki istri dan dikaruniai 3 putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Dharmastuti, dan Sang Hyang Dewanjani. Sang Hyang Tunggal mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan yang dapat memimpin 3 alam. Sang Hyang Tunggal meminta izin kepada istrinya untuk pergi bertapa mewujudkan keinginannya. Sang istri mengizinkan, dan kemudian ia berangkat menuju tepi pantai dan bertapa di atas batu karang. Sementara itu, terdapat putri cantik di kerajaan Teleng Samudra yang bernama Dewi Rekatawati, yang merupakan putri dari Prabu Resi Rekatama, raja jin yang berwujud yuyut atau kepiting. Sang putri bermimpi bahwa ia akan menikahi salah satu dewa, yakni Sang Hyang Tunggal, dan menceritakannya kepada sang ayah. Sang ayah Prabu Rekatama pergi mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal untuk menjadikannya sebagai menantu dan suami dari putrinya. Prabu Rekatama menemukan Sang Hyang Tunggal yang sedang bertapa. Ia kemudian membawa Sang Hyang Tunggal dengan kesaktiannya menuju kerajaan Teleng Samudra. Sesampainya di kerajaan, Sang Hyang Tunggal terbangun dari pertapaannya, dan ia terkejut melihat putri cantik di hadapannya. Prabu Rekatama menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sang Hyang Tunggal agar menikahi putrinya. Sang Hyang Tunggal menerima lamaran dari Prabu dan menikahi putrinya Dewi Rekatawati. Ia berfirasat bahwa dengan cara ini ia dapat mewujudkan keinginannya. Sampailah pada yang dinantikan. Dewi Rekatawati akhirnya memberikan keturunan kepada Sang Hyang Tunggal. Namun, yang ia berikan bukan anak yang diinginkan, melainkan sebutir telur. Sang Hyang Tunggal marah dan kecewa. Ia kemudian melempar telur tersebut. Namun telur tersebut melesat dan terbang hingga ke angkasa menuju kayangan. Sang Hyang Tunggal heran dan kemudian mengikuti telur ajaib tersebut. Telur ajaib itu terus terbang hingga ke kayangan Tengguru. Di kayangan Tengguru, Sang Hyang Wunang yang merupakan raja dari kayangan Tengguru melihat adanya sebutir telur yang terbang. Ia mencoba menangkap telur tersebut, namun telur tersebut sangat lincah dan susah untuk ditangkap. Pada akhirnya, Sang Hyang Wunang menggunakan kesaktiannya untuk menangkap telur tersebut. Tiba-tiba, Sang Hyang Tunggal muncul di kayangan Tengguru dan menghadap Sang Hyang Wunang yang merupakan ayahnya. Sang Hyang Tunggal menceritakan kepada Sang Hyang Wunang bahwa telur tersebut merupakan hasil dari pernikahannya dengan Dewi Rekatawati, putri dari Resi Rekatama. Ia juga menceritakan keinginannya yang mendambakan keturunan yang dapat menguasai 3 alam. Sang Hyang Wunang memahami keinginan putranya. Ia kemudian memohon izin kepada Tuhan untuk merubah telur tersebut menjadi anak yang diinginkan putranya. Sang Hyang Wunang kemudian bertapa serta menyirami telur tersebut dengan air keabadian, Tirta Marta Kamandanu. Telur tersebut mulai bergetar
dan perlahan retak. Terjadilah keajaiban. Telur tersebut pecah dan terbagi atas 3 bagian. Pertama, kulit telur mulai berubah menjadi anak laki-laki yang akan diberi nama Bathara Antaga. Selanjutnya, putih telur ikut berubah menjadi anak laki-laki yang diberi nama Bathara Ismaya. Dan terakhir, kuning telur berubah menjadi anak laki-laki yang diberi nama Bathara Manikmaya. Keinginan Sang Hyang Tunggal akhirnya dapat terwujud. Ia memiliki anak yang nantinya dapat menguasai 3 alam. Beberapa hari kemudian, Sang Hyang Wonang berniat untuk memberikan tahta Kahyangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal. Tidak hanya itu, Sang Hyang Wonang juga memberikan ilmu dan pusaka leluhur kepadanya. Sang Hyang Wonang kemudian menitis dan bersatu jiwa raga ke dalam tubuh Sang Hyang Tunggal. Sejak saat itu, Sang Hyang Tunggal berganti nama menjadi Sang Hyang Padawenang. Beberapa tahun kemudian, terjadi pertengkaran antara Bathara Antaga dan Bathara Ismaya. Mereka mulai adu kekuatan dan kesaktian untuk membuktikan siapakah yang pantas sebagai ahli waris Kahyangan Tengguru selanjutnya. Karena keduanya memiliki kekuatan dan kesaktian yang sama, maka Bathara Manikmaya dipanggil sebagai juri adil yang akan menilai kekuatan dan kesaktian mereka. Bathara Manikmaya memberi usul kepada kedua saudaranya untuk membuktikan kesaktian dengan cara menelan gunung hingga ke perut dan mengeluarkan kembali seperti semula. Bathara Antaga dan Bathara Ismaya menyetujui ide tersebut. Bathara Antaga memulai terlebih dahulu. Ia mulai melahap gunung dengan paksa hingga masuk ke dalam perutnya. Namun ia tak bisa mengeluarkan gunung itu kembali dan akhirnya gagal. Akibatnya mulutnya robek, matanya melotot, dan badannya berubah jadi gemuk. Bathara Ismaya pun ikut melahap gunung. Kali ini ia memilih gunung yang lebih besar. Ia mulai melahap gunung tersebut dengan hati-hati. Hal yang sama terjadi. Ia juga tidak bisa mengeluarkan gunung tersebut kembali dan akhirnya gagal. Akibatnya, badannya berubah lebih besar dibandingkan dengan Bathara Antaga. Mukanya juga sayu dan ingusan. Mengetahui ulah kedua putranya, Sang Hyang Padawenang murka kepada kedua putranya. Ia menyuruh Bathara Antaga dan Bathara Ismaya untuk pergi bersemedi ke alam Sunyaruri. Kemudian Sang Hyang Padawenang memilih Bathara Manikmaya sebagai penerus tahta Kahyangan Tengguru. Bathara Antaga dan Bathara Ismaya tidak bisa menerima keputusan ayahnya begitu saja. Ia meminta Bathara Manikmaya untuk membuktikan bahwa ia layak dan pantas dengan melakukan hal yang sama. Bathara Manikmaya pun setuju. Ia kemudian memilih gunung terindah di Himalaya, yaitu Gunung Kailasa. Cara yang ia gunakan berbeda dari kedua saudaranya. Ia mengubah ukuran gunung tersebut menjadi kecil, sehingga mudah untuk dimasukkan dan dikeluarkan kembali seperti semula. Bathara Antaga dan Bathara Ismaya mengakui kecerdikan yang dimiliki Bathara Manikmaya. Mereka pun kemudian setuju untuk menjadikan Manikmaya sebagai penerus tahta Kahyangan Tengguru. Sang Hyang Padawenang kemudian mengangkat Bathara Manikmaya menjadi raja di Kahyangan Tengguru. Namun, muncul sifat sombong dari dalam diri Bathara Manikmaya. Ia merasa bahwa ia pantas mendapatkan tahta, dan ia juga merasa dirinya lebih tampan dibandingkan dengan saudaranya. Mengetahui hal itu, Sang Hyang Padawenang kemudian meramalkan bahwa nantinya Bathara Manikmaya akan menerima 4 cacat di tubuhnya, yaitu kaki yang pincang, memiliki taring, memiliki 4 lengan, dan lehernya yang belang. Bathara Manikmaya menyesali hal itu dan memohon ampun kepada Sang Hyang Padawenang. Namun hal itu sudah terlambat. Keesokan harinya, Bathara Antaga dan Bathara Ismaya menghadap sang ayah, memohon izin untuk berangkat bersemedi ke alam Sunyaruri. Bathara Antaga nantinya akan ditugaskan untuk membimbing keturunan Manikmaya, yaitu golongan raksasa dengan menggunakan nama Kiai Togo. Sedangkan Bathara Ismaya akan membimbing golongan manusia dengan menggunakan nama Kiai Semar. Setelah keduanya berangkat, Bathara Manikmaya resmi sebagai raja di Kahyangan Tengguru. Bathara Manikmaya memiliki gelar yakni Bathara Tengguru, atau yang dikenal hingga saat ini dengan sebutan Bathara Guru.